sekecil ini, seimut ini dia bisa disentuh-sentuh. Wah, let's touchscreen. Sudah bisa tuh. Hai guys, balik lagi sama gue Andrew, CMO dari Wear.id atau Wear Indonesia. Di video kali ini gue ditemani oleh Evelyn Jody. Evelyn Jody dari mana? Dari Koros Indonesia. Kak Evelyn, kita hari ini bakal ngomongin apa nih? Wah, seru banget nih kayaknya. Sesuatu yang baru, yang fresh dari Koros, yang pasti sebuah produk. Tanya-tanya nih ya. Sebuah produk baru yang semua orang tuh pengen banget tahu nih kapan nyampenya di Indonesia. Benar. Apa namanya? Yang udah ditunggu-tunggu, Pace 3. Koros Pace 3. Kira-kira bagaimana sensasi unboxing dan first impression kita? Let's check it out. Oke, langsung aja nih Kak, kita langsung unboxing. By the way, di sini gue ada Pace 2. Nanti pas kita udah buka, kita kasih lihat ya samping-sampingan similarity-nya dan perbedaannya apa aja. Oke, langsung kita buka. Oke, ya, apa yang kita dapatkan benar. di kotak pastry ini? Agak beda ya Kak, ini packagingnya ini lebih agak premium karena ada kayak semacam hard case-nya ya. Hard case yang dan warnanya tuh kayak sebenarnya kayak mirip-mirip kayak sweat gitu, tapi sebenarnya nggak sweat sih. Tapi menarik agak sedikit perbedaan dari packagingnya. Kita lihat. Oke, dengan tagline yang sama ya, Explore Perfection. Oke, kita buka. If you are looking a perfection. Mantap. Benar-benar marketing ini. Oke, ini yang warna putih ya, salah satu variannya aja ya. Varian favorit nih sebenarnya, karena putih kan salah satu warna netral juga ya, selain hitam. Kalau hitam ya nanti akan terlihat agak sama nih ya Pace 2, tapi kita bisa langsung bandingin aja apa sih bedanya Pace 3 dan juga Pace 2. Tapi mungkin sebelum kita bandingin Kak, kita kasih lihat teman-teman dulu isinya apa aja sih kalau beli pastry nih. Oke, yang pasti walaupun baterainya daya tahannya lama, pasti ada chargernya dong. Pasti dong, karena dia belum terlalu terinspirasi kayak Apple ya, masih niat ini kasih charger. Oke. Ini ada chargernya. Oke. Masih menggunakan USB yang biasa ya teman-teman ya. Gitu, belum Type C. Manual booknya pasti ada dong. Jadi buat teman-teman yang baru pakai Koros bisa dibaca dulu manualnya dan unitnya. Di dalamnya udah habis. Benar-benar simplistik ya teman-teman gitu. Nanti kita kasih lihat ini kurang lebih secara isinya, dan ya kayak yang tadi dibilang sama Kak Evelyn ya, kalau untuk urusan ngecharge emang bakal jarang banget nih. Iya, tapi tetap harus disimpan dengan baik chargernya, jangan sampai hilang, karena di Pace 3 ini daya tahan baterainya tuh ternyata lebih lama daripada Pace 2 generasi sebelumnya gitu. Jadi apa aja kelebihan Pace 3 kita lihat ya. Sekarang kita buka dulu nih layarnya. Oke, buka. Sembari aku kasih lihat samping-sampingan. By the way teman-teman, yang ini yang gue pegang nih Pace 2 ya, buat biar ada bayangan aja. Andrew pegang Pace 2, saya pegang Pace 3 ya. Dari diameternya kayaknya masih sama ya ukurannya. Iya, diameternya sama ya, masih ya. Dari tampilannya, tulisannya, detailnya ya sama-sama masih satu sisi. Cuma mungkin lebih simple ya looknya. And then baliknya masih sama. Belakangnya. Ya, belakangnya ini tampilannya, kita ngomongin tampilannya dulu teman-teman. Ini agak sedikit berbeda ya. Dan, secara sensor berarti juga pastinya ada perbedaan. Tapi secara charging port kita bisa lihat ini masih sama ya. Gitu. Cuman bedanya tulisannya ya kayak udah beda. Di sini ada Pace 3 tentunya. Dan pasti nih kayaknya komponennya juga beda ya, sensornya ya. Bisa dilihat nih antara Pace 2 dan Pace 3. Nah, yang paling signifikan walaupun sedikit banget itu ketebalannya sih kalau menurut gue ya. Coba kita lihat. Pastry agak sedikit banget lebih tebal karena dia bedanya cuma 2 gram sih. Oke, by the way untuk detail on papernya dari berat dan ukurannya kita tampilin aja ya di screen gitu ya. Kita lebih ngomenin first impression kita nih terkait si Pace 3 dibandingkan dengan si Pace 2. Emang sedikit ya lebih tebal ya, tapi
kalau boleh dibilang ini tetap sensasi light dari ala chorus bass itu masih dapat banget ya. Betul. Jadi kan kalau misalnya walaupun chorus terkenal dengan sophisticated atau canggih ya, tapi sebenarnya it's very very simple operation banget. Jadi kalau buat kamu yang newbie, yang baru-baru lari, itu pakai chorus itu sebenarnya mudah banget. Mungkin karena lebih karena udah biasa, jadi biar lebih familiar ya kalau udah terbiasa ya. Oke. Sembari kita nyalain, ini ternyata masih musik kita connect. Langsung coba kita connect aja. Oke, langsung aja. Tadi kita udah sempet kayak connectin si jam ini. Kita main-main dulu nih dengan screennya karena aku dengar ada yang baru ya, yang beda banget antara si Pastry dengan si Pesto nih. Yes, yang paling signifikan adalah sekecil ini, seimut ini dia bisa disentuh-sentuh. Touchscreen. Sudah bisa tuh, ada message dari nyokap. Kelihatan ya. Asik nih. Widgetnya sekarang buat teman-teman yang suka touchscreen udah bisa digeser-geser ya. Udah. Oke, musik ada dong ya kan. Jadi kita bisa lari sambil dengerin musik, bisa connect Bluetooth di headphones ya. Nah, ini buat temen-temen yang mungkin musik apa spesial. Wah, ini untuk entry level sebuah terobosan nih. Gue sering banget nge-review banyak jam. Ini merupakan jam yang boleh dibilang entry level dari chorus yang udah ada musik. Ini sih sebuah terobosan ya. Iya. Gitu. Jadi kalau buat teman-teman yang baru ngerjain PR long run, biasanya on the weekend, mau lari 1 jam, mau lari 1,5 jam, ya kan, daripada bosen, bisa langsung masukin koleksi musik playlist kamu di jam. Nanti di-connect di headphone, udah nyaman deh larinya sambil dengerin musik. Tapi ini masih MP3 ya Kak ya? Belum bisa Spotify atau apa gitu ya? Belum. Oke. Jadi teman-teman masih musik kayak biasa ya. Kalau inget Vertix 2, gue kan sempat mention tuh bikin playlist dulu di laptop, dipindahin gitu ya. It's okay, nggak apa-apa. Ini first tier tapi udah ada musik, menurut gue itu udah sesuatu banget. Gitu. Ini perlu di-spill nggak nih harganya? Harganya bolehlah kita spill pas awal-awal. Mungkin kayak kasih kisi-kisi lah ya. Jadi kisaran berapa sih? Jadi bayangin dengan budget under 5 juta. Udah bisa dapet jam canggih ya dengan simple operation. Jadi walaupun kamu newbie, kamu bisa pakai jam ini dengan mudah, bisa dengerin musik, bisa disentuh layarnya dan juga kemampuannya untuk ukur heart rate-nya itu lebih akurat. GPS-nya juga bisa dual GPS. Nah, salah satu yang membedakan Pace 2 dan juga Pace 3 adalah Pace 3 kita bisa pakai untuk trail run. Nah, teman-teman banyak banget tuh suka yang nanya, Kak, gue suka tapi kok gue nggak ketemu ya trail run-nya. Jadi selama ini aku juga pakainya tuh outdoor GPS ya kalau pakai yang Pace 2 ya. Gitu. Sekarang udah ada nih teman-teman trail run buat yang suka nge-trail. Ya, gitu. Jadi kenapa sih outdoor GPS dan trail run itu berbeda? Tahu dong kalau misalnya trail running itu biasanya kita lakukan di gunung kan. Betul. Nah, di gunung tuh kan gangguan sinyal itu lebih banyak ya kan, kadang ada ketutup pohonan, nggak selalu ada sinyal kan gitu. Nah kita di sini di Pace 3 sudah dual GPS, bisa aktif semua di dalam jangka waktu baterai yang aktif itu 24 hari. Nah untuk baterai kita langsung tampilin aja ya teman-teman perbedaannya antara Pace 2 dan Pace 3 nanti ada perbedaannya. Nah dan selama itu nanti bisa dual GPS juga aktif. Gitu. Jadi kalau misalnya kamu kan kalau sekarang kan chorus kan dikenal dipakai sama pelari-pelari ultra. Betul. Ya kan pelari ultra itu kan jaraknya nggak main-main ya. Betul, lebih dari 60 kilo ya itu udah dikatakan lari ultra gitu jarak. Tapi yang maksimum tuh rata-rata 100 ke atas, 100 kilo ke atas. Yang which is itu bisa GPS-nya bisa on sampai more than 24 hours. Gitu. Oke. Again kalau untuk detail baterainya kita langsung tampilin aja, kalian screenshot jadi ada perbedaannya yang jelas nih. Nah tentunya tadi kan disebut ya multi band. Nah ini juga menurut aku sesuatu yang menarik karena ini kan tier
ini ya tier awal dari entry level ya, bisa dibilang. Entry level udah ada multi band, boleh dibilang cukup menjadi gebrakan ya. Nah, tapi teman-teman juga mesti catat, pastinya kalau kita pakai multi band akan lebih menguras ya. Menguras baterai. Menguras baterai ya, gitu ya. Tapi teman-teman tahu kalau Coros memang kan jago tuh, dia kayak nyeting baterainya entah gimana masih bisa nyala lah kayak gitu. Nanti gimana ya caranya? Ya, nanti di video lanjutan ya, gue bakal bisa share lebih lanjut ya. Ya, nanti gitu. kalau teman-teman udah ngebuktiin sendiri bagaimana kenyamanan pakai Coros Pastry ini, yang which is barangnya akan segera hadir di Indonesia ya. Buat kamu yang pengen punya pastry, segera bisa PO ya di Wear in Asia. Boleh. Nah, tapi Kak, aku dengar ada untuk jam entry level ini udah ada pulsox ya? Ada dong, iya bisa ukur ya tadi kan heart rate itu nggak semua ternyata bisa diukur secara akurat kan gitu. Karena kan kalau misalnya error atau tidak akurat itu juga istilahnya tidak menggambarkan kondisi si runners itu sesungguhnya. Misalnya heart rate-nya dia tuh sudah di atas 180 gitu kan, tapi ternyata karena tidak akurat mungkin masih di 160. Oh, masih bisa nge-push. Nah, nanti itu bisa istilahnya tidak menggambarkan kondisi si runners sesungguhnya, sehingga jadi kayak bisa jadi overtrain ya kan. Bisa ya nanti bisa salah perkiraan lah gitu. I see. Dan ini juga koneksinya sekarang ada di update ya. Ini menggunakan Bluetooth dan Wi-Fi ya. Udah nggak pakai N+ ya? Iya ya? dong. Itulah kelebihannya Coros Pastry. Oke. Tapi sorry mau nanya. Berarti kalau aku punya sensor yang agak lama yang hanya berbasis N+, sayangnya nggak bisa dikonekkan ke si pastry ya? Enggak dong. Jadi ya biasa lah, kalau teknologi itu kan kalau ada yang baru kan pasti selalu berkembang. Jadi nanti pasti kedepannya ada yang baru lagi, gitu. Ya tinggal kita harus meningkatkan latihan lari kita yang pasti benar, karena jam baru performa harus baru kan. Jadi bikin semangat juga. Bener banget. Karena juga si Pace 2 ini merupakan salah satu jam entry level yang awalnya memiliki wrist based running power ya, boleh dibilang itu. Dan aku nggak sabar nih kalau misalnya Coros yang aku suka, walaupun nanti dia Coros Pastry-nya let's say udah berumur 2 atau 3 tahun, pasti masih dapat update. Betul. Itu yang paling aku suka ya. Jadi buat teman-teman yang istilahnya masih beginner nih larinya, aku tuh larinya masih 5 kilo Kak gitu kan. Aku gak butuh yang canggih-canggih, tenang aja. Ini adalah investment yang bagus banget buat kamu. Jadi kalau sekarang larinya 5 kilo, nanti ketika kamu udah 10, udah 15, sudah berhasil finish Virgin HM, half marathon, ya Coros Pastry akan pasti menemani kamu di performa lari kamu selanjutnya gitu. Jadi kemampuan yang canggih pastinya akan mendukung perkembangan lari kamu, performa larinya. Gitu. Kalau tadi dibilang sampai triathlon dan teman-temannya, berarti ini bisa open water swim pasti bisa dong lah ya, sama banget. Kayak Pace 2 ya. Nah, salah satu istilahnya atlet favorit aku yang jadi panutan ya, ada Ciinge Prasetyo ya. Dia seneng banget Pace 2 ini. Nah, karena Pace 2 dia udah pakai di setiap latihan triathlonnya dia. Nah, sekarang di Pastry hadir, dia udah gak sabar nih pengen pakai Pastry. Nanti kita juga bisa tanya kali ya sama dia reviewnya Pastry gimana ya kalau dipakai di triathlon ya. Betul, yang teman-teman yang udah larinya ultra dan teman, aku yakin apalagi dengan masanya ya, beratnya yang enteng mungkin buat kita, buat aku lah ya, yang larinya cuma 10 kilo, berapa belas kilo, beberapa gram itu mah nggak masalah. Tapi buat mereka yang udah kayak 60 km ke atas itu matters banget loh teman-teman. Itu kayak berat ya, beberapa gram pun itu matters banget. Karena dulu tuh biasanya ya orang-orang tuh menyangka bahwa kalau jam itu semakin besar, semakin bentuknya semakin kokoh tuh akan lebih tahan lama lebih tahan lama atau bagaimana gitu kan, maksudnya image-nya gitu. Tapi ternyata kalau di dalam performa itu semakin ringan itu akan performa dengan performa kecanggihan yang dia punya itu justru semakin menunjang. Kenapa? Karena ya mengurangi beban-beban tadi gitu. Ya, benar. Nah, kalau ngomongin terkait navigasi, apa nih yang baru? Mungkin kan kita tahu lah kalau untuk entry level susah memiliki topografi map ya. Tapi pasti kan ada yang baru nih di Pastry. Nah, tadi kan udah saya bilang kalau di Pastry ini bisa ada menu trail run. Nah, udah pasti
ada bisa menyimpan GPX ya kan, GPX. petanya sudah ada, elevasi sudah bisa dibaca dong tentunya. Betul. Di Pesto aja bisa kan ya, gitu. Apalagi di pastry. Jadi aman lah pokoknya kalau kita mau trail run di gunung ya, di hutan-hutan itu semua jarak, elevasi itu sudah ada. Jadi kita tinggal lariin aja dan jadi kegunaannya apa? Informasi tersebut untuk kita mengukur kemampuan untuk running power kita sampai di mana. Kita bisa saving energi di berapa kilometer ke depan gitu. Jadi kita udah tahu tuh water stationnya di depan ada berapa kilo lagi. Jadi kita bisa nge-push atau kita bisa tahan dulu powernya. Nah hal-hal seperti itu yang strategik ya kalau ilmu larinya sudah advance gitu. Benar-benar. Jadi teman-teman yang kalau emang ngerasa, aduh kalau mungkin kan kesannya image-nya di sini Coros tuh kayak, aduh gue belum 100 kilo, belum 60 kilo gitu ya. Nah mungkin nanti gue bisa bantu di video-video selanjutnya pas gue udah experience untuk kasih lihat tuh tadi yang diceritain sama Kak Evelyn terkait kayak multiband GPS, terus kayak navigasinya. By the way untuk navigasinya gue tampilin aja, ini kayak Coros Pesto dan Coros Pastry share on paper itu apa aja. Tapi nanti untuk kayak further experience gue bakal deliver di video selanjutnya. Oke, jadi final pitch-nya nih Kak untuk si Coros Pastry buat teman-teman yang emang lagi mencari jam olahraga. Jangan takut kecanggihan sih. Yang jelas Coros Pastry itu sebuah investment yang very valuable yang akan nemenin running journey kamu ya. Jadi di awal dia akan nemenin kamu latihan, gimana cara meningkatkan cadence, nanti stride-nya panjangnya juga gimana, itu semua nanti ada di di data latihan di apps Coros kamu. Nah di Pastry ini juga udah bisa touchscreen, bisa apalagi tadi trail run, musik juga bisa. Jadi untuk pemula, beginner jangan khawatir. Yang jelas ketika kamu punya Pastry ya, pasti kamu terus masih selalu pengen meningkatkan kemampuan lari kamu. Ya, jadi gitu. Buat teman-teman yang dari mungkin maksudnya yang running geek banget sampai yang kayak baru mau mengeksplor dunianya, itu mestinya ada tempat lah untuk si Coros Pastry ini. Tapi nanti kita bakal bahas lagi di video selanjutnya ya. Nah, kalau ini emang udah bisa dibeli? Kita ngomong panjang lebar, emang udah bisa dibeli? Udah ada dong ya. Nanti di bulan Oktober Pastry sudah akan masuk ke Indonesia dan bisa langsung dibeli di Wear in Asia. Dan kalau misalnya mau cek infonya terkait si Coros bisa di mana? Ada, langsung follow aja IG-nya Coros Indonesia. Semua perkembangan mengenai update firmware, kegiatan, activation, semua ada, giveaway juga ada di Coros Indonesia. Nah nanti juga bisa dilihat nih, Coros itu kan ada banyak kegiatan-kegiatan ini ya kan yang bisa mengakomodir hobi kamu ya, hobi lari. Jadi nggak cuma beli terus ngejogrok di rumah doang ya? Enggak dong. Habis beli adventure dong kan, explore perfection ya? Betul. Jadi nanti Coros juga ada info-info mengenai kegiatan lari. Ada trail, ada road, ada macam-macam lah. I see. Kita dan kalau bareng. Mau nanya langsung ke kakaknya, bisa ditemuin di mana? Punya Instagram, punya YouTube? Oh ada dong, bisa follow. Jangan lupa pokoknya yang jelas follow Coros Indonesia. Evelyn Judi juga ada Instagramnya. Ya. Andrew, IG-nya apa? Kita udah follow-followan kan ya? Iya, follow. Kalau aku follow Wear in Asia Official aja. Ya, karena dengan di Wear in Asia Official biasa tuh teman-teman kalau misalnya mau nanya belum lebih jelas bisa DM kita di Instagram @wearinasia_official. Nanti siapa tahu bisa jadi masukan-masukan ke video selanjutnya gitu ya. Thank you Andrew. Thank you banget dan semoga kita bisa makin berkolab lagi di kemudian hari. Thank you and see you on the next video.